worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to
banyak hati rindu menyembah Tuhan. Angkat kedua tanganmu. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none. Lord, there is none like you, Jesus. There is none. There is none. Kalau kau percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu jangan lelah angkat kedua tanganmu. Kau bukan berjumpa dengan manusia, tapi kau berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Tuhan yang menjadi Allah kita, yang menjadi kekasih jiwa kita.
Lewat penyembahan yang kami naikkan kepadamu di pagi hari ini, kami bukan hanya meminta berkat dan pertolongan darimu. Kami ingin nyatakan kepada Engkau bahwa kami cinta Engkau, Yesus. Melewati apapun dalam hidup kami, kami tidak mau kasih kami kepada Tuhan terkikis. Semakin kami menghadapi tantangan, semakin kami mau mengasihi Tuhan. Semakin cinta Yesus dalam hidup kami. Terimalah korban syukur penyembahan kami di pagi hari ini. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini menjadikan Engkau yang terutama di atas segala-galanya. Bapak Ibu saudaraku, bolehkah sekali lagi saya ajak kita angkat kedua tangan bersama-sama. Berapa banyak Engkau rasakan Tuhan ada seperti saya rasakan Tuhan ada. Mari biar Dia berkarya di tengah-tengah kita pagi hari ini.
bagi Engkau. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Hadirat-Mu ada kuat di tempat ini. Sukacita-Mu melimpah. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata, Amin. Tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita bersukacita siang hari ini. Kedahsyatannya ada buat setiap kita. Amin. Sama-sama katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lelah-lelah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Sebut namanya Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lelah-lelah, gunung-gunung yang tinggi. Semua katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya disebut namanya Yesus, Yesus, nama Yesus. Oh yeah. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, sama-sama jemaat tadi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Semuanya tepuk tangan tinggi-tinggi buat Tuhan. Menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Katakan tinggikan, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat dan Dia ajaib. Yang percaya katakan amin. Satu kali lagi katakan amin. Tepuk tangan lebih meriah bagi Tuhan kita. Kasih tos kiri kanan depan belakang katakan Yesus kita luar biasa baik. Mari semua tepuk tangan bersama-sama. Sing Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh Lord, you are good.
sujud menyembah. Segala ciptaan Oh, sujud menyembah. sujud menyembah bagi yang mulia berkuasa selamanya. Angkat tangan lebih tinggi dan kita berjalan bersama. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja dunia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Oh, mari tinggikan Raja kita di atas segala raja. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja dunia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Semua berkata Yesuslah Raja. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. We place you on the highest place, for you are the great high priest. We place you high above all else, above all else, and we come to you and worship at your feet. Jesus, we place you. We place you on the highest place, for you are the great high priest. We place you high above all else, oh Jesus, above all else, and we come to you and worship at your feet. Umat percaya perlahan kita bangkit berdiri, sanjung Yesus. Ku sanjung kau di tempat ini, sebab engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku dapat menyembahmu Tuhan. We place you on the highest place, for you are the great high priest. We place you high above all else, Jesus, above all else, and we come to you and worship at your feet. And we come to you and worship at your feet. And
kasih Tuhan. Kau sudah lawat kami melalui puji-pujian ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersiap mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sesuai apa yang Kau mau. Tutup bungkus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biar apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya ada di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Saudara, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Kong. Please, Pastor Kong, mari kita sambut. Praise God. Puji Tuhan. Amen. Amen. Can I ask all of you to stand up one more time? Bisakah saya minta I know tolong you've been saudara standing up and berdiri down and all sekali that. lagi. Today Saudara, is saudara. Ascension Day. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. 2,000 years ago, Jesus rose from the dead and then he went up to heaven 40 days later. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dia bangkit dari kematian, kemudian 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Let me tell you, many people are praying for Bethany Church Saya beritahu saudara, banyak sekali orang berdoa bagi gereja Betani because we love Bethany Church. karena kami mengasihi gereja Betani. This is possibly the most important church in Indonesia. Sebab ini adalah gereja yang paling penting di seluruh Indonesia. So we want to show on Christian TV, on TBN and all that, we want to show that Bethany Church is alive and strong. Kita mau menunjukkan di dalam TV-TV di seluruh dunia, di TBN, bahwa gereja Betani ini hidup dan kuat. So wait. So when I count to 3, Jadi ketika saya hitung 1 sampai 3, we're going to clap the way the angels clap when Jesus ascended into heaven. kita akan bertepuk tangan seperti malaikat Tuhan bertepuk tangan ketika Yesus naik ke Then I sorga. want the crane, can the camera just pan the crowd so I can put it on Christian TV? The Bethany Church is excited about Jesus. Nah, jadi tolong tukang crane. videonya, kerennya Yeah. itu bisa meliput suasana ini semua, sebab saya akan masukkan ini dalam So are you ready? di Bethany Linden? gereja Betani. One, Apakah saudara siap? 1, 2, 2, 3. 3. Clap your hands. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jesus has ascended to heaven. Sebab Yesus telah naik ke sorga. Jesus is the Lord of Bethany Linden Church. Yesus adalah Tuhan bagi gereja Betani Linden. God bless Bethany Linden. God Tuhan bless memberkati Indonesia. dan Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Hallelujah. Haleluya. Sorai. Sorak-sorai. Hallelujah. Haleluya. Amen. Jesus, we thank you and you receive all the glory. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menerima segala pujian dan kemuliaan. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Praise God. Please be seated right Puji now. Tuhan, saudara dipersilakan duduk Amen. saat ini. Amin. I want to thank Pastor Ashwin for inviting me to come. Saya mau berterima kasih kepada Pendeta Aswin yang sudah mengundang saya untuk datang. I'm so glad the last 1-2 years I got to know Pak Ashwin and the beautiful wife Monica. Saya bisa mengenal Pak Aswin dengan istri yang cantik Ibu Monica selama 2 tahun And now terakhir that I ini. know that your son is coming to study in Singapore. Bahkan sekarang saya tahu bahwa putramu akan sekolah di Singapura. So Joshua, you must come to my church. Joshua harus ke gereja saya. Or otherwise I get very angry. Kalau enggak saya marah nanti. Amen. Let's give Amen. Pak Ashwin and Ibu Monica a big clap right now. Mari Hallelujah. berikan tepuk tangan buat Pak Amen. Aswin dengan Ibu Monica. My wife and I, we've been friends of this ministry for 8 years now. Istri saya dan saya sudah menjadi teman bagi pelayanan ini selama 8 tahun terakhir ini. And every time we think of Indonesia, we think of Bethany Linden Church. Setiap kali kami berpikir tentang Indonesia, kami selalu berpikir gereja Betani Nginden. We always pray for Pak Alex Abraham. Kita selalu berdoa buat Bapak Alex We Abraham. always pray for Ibu Yani to be strong. Kita terus berdoa untuk Ibu Yeni untuk menjadi semakin And we kuat. pray that this church, although you're in a troubling time, but you go through it from glory to glory. Saya percaya gereja ini sekalipun melewati masa yang sukar, tapi saudara akan berjalan dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan. Amen. Hallelujah. Amin. Jesus has a great purpose for this church. Karena Yesus memiliki tujuan yang luar biasa bagi gereja ini. On Ascension Day, Acts 1 verse 8 to 9. Pada hari kenaikan
Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan ke-9. The Bible says you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the end of the earth. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. And when Jesus, has spoken these things, they watched, and he was taken up, and the cloud received him out of their sight. Sesudah ia, yaitu Tuhan Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Now, I have 3 services today. Every service I'm going to preach a different message. Ada 3 kebaktian, setiap kebaktian saya akan berkhotbah yang berbeda. Today is Ascension Day. Hari ini adalah hari kenaikan. The last thing Jesus said when he ascended to heaven is that we will be full of the Spirit of God. Perkataannya yang terakhir sebelum dia naik ke sorga, dia berkata, engkau akan menerima kuasa. How many of you want more of the Holy Spirit? Wave both hands. Berapa banyak yang mau menerima kuasa daripada Roh Kudus? Angkat tangan saudara dua-duanya. Amen. Amen. Now, the difficult thing here is that the Holy Spirit is very mysterious. Masalah yang suka di sini, Roh Kudus itu sangat misterius. You know God the Father because we can read about him, and many of us have earthly fathers we can relate to. Allah Bapa itu kita bisa mengerti, kita bisa membaca tentang Allah Bapa dari firman Tuhan, dan kita juga memiliki ayah di dunia ini sehingga kita bisa mengerti tentang Allah Bapa. Jesus Christ came as the Son of God, and as a human we can identify with him. Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai manusia sehingga kita bisa mengidentifikasi keadaan kita dengan dia. But when it comes to the Holy Spirit, Tetapi ketika berbicara tentang Roh Kudus, we know very little because he never talked about himself. kita tahu sedikit sekali tentang Roh Kudus karena Roh Kudus itu jarang sekali berbicara tentang dirinya sendiri. The Holy Spirit always came to exalt and glorify Jesus. Sebab Roh Kudus itu selalu datang dengan satu tujuan untuk mempermuliakan dan menunjukkan Yesus. So how to understand him? Jadi bagaimana kita bisa mengerti dia? Who is he like? What is he like? Seperti apa Roh Kudus itu dan apa yang dia sukai? For that, the Bible uses symbols to describe him. Itulah sebabnya Alkitab memakai simbol untuk menjelaskan dan menggambarkannya. There are 7 symbols of the Holy Spirit. Ada 7 simbol tentang Roh Kudus. Number 1, the Holy Spirit is like oil. Yang pertama, Roh Kudus itu seperti minyak. Now, in the Bible, in Bible times, oil is used to bring light in the midst of darkness. Saudaraku, di dalam zaman Alkitab, minyak itu dipakai untuk mendatangkan terang di dalam kegelapan. When it's dark, you cannot see. Ketika dalam kegelapan engkau tidak bisa melihat, But when you have light, you know the truth. tetapi ketika engkau memiliki terang, engkau mendapatkan mengenal kebenaran. You have knowledge, you have understanding, you have wisdom. Engkau memiliki pengetahuan, memiliki hikmat. So the Spirit of God comes to give us wisdom. Jadi Roh Kudus dari Roh Tuhan itu datang untuk memberikan kepada kita hikmat. That is why every prophet, priest, and king in the Bible always needed the anointing oil of the Spirit so that they know how to lead the people wisely. Itu sebabnya di dalam Alkitab setiap imam, setiap nabi, setiap raja itu membutuhkan minyak, membutuhkan hikmat supaya mereka bisa memimpin umat Tuhan. Now let me give an example. Saya memberikan contoh kepada saudara. 2002, God sent me to Taiwan to bring revival. Tahun 2002 Tuhan mengutus saya pergi ke negara Taiwan untuk membawa kebangunan rohani. Christian population was less than 3%. Populasi orang Kristen pada saat itu kurang dari 3%. We have a strategy to win the youth in Taiwan. Kami memiliki strategi bagaimana memenangkan anak-anak muda yang ada di Taiwan. But I'm not from the country. Tetapi saya bukan datang dari negara itu. So I needed to partner and work with the local churches. Jadi saya perlu berpartner dengan gereja lokal di sana. So like Samuel, when I went over to Taiwan, I needed to know who should I work with. Jadi seperti Nabi Samuel, kalau waktu saya pergi ke sana, saya harus memilih siapa yang harus saya bekerja sama di sana. Many big churches wanted to work with City Harvest. Oh, begitu banyak gereja besar mau bekerja sama dengan gereja City Harvest. Our church was about 12,000 strong. Sebab pada saat itu jemaat kami 12.000 kuat sekali. But every time I met the pastor, the Holy Spirit said, not this one, not this one, not this one, not this one. Tetapi setiap kali saya bertemu dengan pendeta-pendeta besar di Taiwan itu, Roh Kudus selalu berkata, bukan yang
ini, We are- bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini. We are going to have our first big crusade in Taipei City, and we have booked the indoor stadium. Dan kami akan melakukan kebaktian kebangunan rohani yang paling besar di Taiwan. Kita sudah membooking stadion utama di sana. One day I was attending a Christian conference, Satu ketika saya datang mengikuti konferensi kekristenan and all the churches gathered together, dan semua gereja sedang kumpul di sana. and one of the pastors was assigned to drive me around. Ada satu pendeta yang punya tugas untuk mengantarkan saya keliling. This is a pastor of a small church of 200 people. Ini adalah pendeta dari gereja kecil yang cuma punya jemaat 200. Now he's not young, he's already of a certain age. Oh, dia bukan orang muda, dia sudah cukup usianya sudah matang, He's dewasa. very shy, very tall, very awkward. Dia sangat pemalu, dia sangat tinggi dan dia sangat aneh, begitu You know, kuno. his oil has thick blue cream. Dia memakai minyak rambut yang His spectacles is as big as Jiang Zheming. dia punya kacamata itu begitu besar sekali. He's very old-fashioned. Jadi dia itu kuno sekali. And he's been asked to drive me around all throughout the week. Jadi dia mendapatkan tugas untuk mengantarkan saya keliling saya 1 minggu itu. Now finally I came to the meeting, Pada akhirnya saya datang ke pertemuan itu. and he brought me all the way to the front. Dia membawa saya itu untuk ke depan di Now mimbar. his name is Abraham Koo. Namanya adalah Abraham Koo. I said, Pastor Abraham, come and sit next to me. Saya berkata, pendeta Abraham, ayo duduk di sebelah saya. Just when he's about to sit down, Ketika dia mau duduk di sebelah saya, one of the events organizer, a pastor of a big church, yang mengatur acara itu pendeta dari gereja yang besar. he said, Abraham, what are you doing? Dia berkata, Abraham, apa yang sedang kau kerjakan? This is only for VIP. Ini hanya kursi, hanya untuk VIP saja. You cannot sit here. Engkau tidak boleh duduk di sini. You know, Pastor Kong can sit here. Pendeta Kong boleh duduk di sini. You please go all the way and sit behind. Engkau tolong ya, pergi ke bagian belakang, duduk paling belakang. I was very upset. Oh, saya kaget dan sangat sedih Just sekali. because he has a small church. Hanya karena dia punya gereja yang kecil. You are so arrogant and sombong. Engkau sangat sombong sekali, You arogan. just embarrass him publicly in front of all his members. Engkau mempermalukan dia di depan banyak sekali orang. But this man, Abraham Koo, he's so humble. Tetapi orang ini, Abrahamku ini sangat rendah hati. Together with his wife, they walked past all the members and went to sit in the last row. Jadi bersama dengan istrinya dia berjalan terus duduk paling belakang. As he walked to the back, Ketika dia berjalan ke bagian I belakang, felt the anointing of the Holy Spirit. saya merasa pengurapan daripada Roh And the Holy Kudus. Spirit say, you help this man. Roh Kudus berkata, engkau harus bantu orang ini. You help him to build the fastest growing church in Taiwan. Engkau bantu dia untuk menjadi gereja pertumbuhan yang paling cepat di Taiwan. I was shocked. Saya terkejut Because this sekali. man's not young, Karena orang ini sudah tidak muda lagi. very old fashioned. Dia sangat kuno sekali. Most of us like to work with younger people. Karena semua daripada kita itu suka bekerja sama dengan anak-anak muda. But for the next 5 years, I went to Taiwan 40 times every year. Setelah itu 5 tahun kemudian saya pergi ke Taiwan 40 kali setiap tahun. And I started spending time with him, Dan saya mulai meluangkan waktu saya bersama-sama dengan dia. talking to him, Berbicara hearing him dengan out, dia, mendengar counseling dia. him, Uh, encouraging him. dan menguatkan dia. And then like the book of Acts, I did a 2-year training in his small little church of 200 people. Seperti gereja di gereja awal di Kisah Para Rasul, saya meluangkan waktu 2 tahun mentraining gereja yang kecil itu. His church have no young people. Gerejanya tidak ada anak muda. So I helped him to organize youth meetings and youth camps. Saya membantu dia untuk mengadakan pertemuan retreat pemuda, pertemuan pemuda. One day I took him shopping, Suatu ketika saya ajak dia pergi shopping and I belanja. bought 4 suitcases of clothing to upgrade his fashion. Jadi saya beli 4 koper baju untuk meningkatkan penampilan dia, fashionnya dia. He went to the hair salon and have a new hairstyle. Dia pergi ke salon dan punya hairstyle model rambut yang baru. Changed his clothes to be a more fashionable pastor. Mengganti bajunya menjadi lebih fashion lagi. When the leader changed, the church is changed. Ketika pemimpinnya berubah, jemaatnya pun berubah. Today, New Life Church from 200 people is more than 3,000 people. Hari ini gereja New Life dari 200 menjadi lebih dari 3.000 jemaatnya. But
is the fastest growing church in the Chinese speaking world. Ini adalah gereja yang pertumbuhannya paling cepat di dalam dunia yang berbahasa Mandarin. Because many top pop stars and celebrities are coming to his church. Jadi semua selebriti, semua ahli artis-artis itu pergi ke gerejanya. There's Jay Chou. Saudara tahu itu Jay Chou? He just got water baptized. Dia baru saja dibaptis. Now he's writing praise and worship songs. Sekarang dia Hallelujah. menulis lagu pujian dan penyembahan. Haleluya. How can the most conservative pastor now pastor all the celebrities? Bagaimana mungkin pendeta yang paling kuno sekarang menjadi pendeta dari semua selebriti di Taiwan? Even the boss of HTC Telephone now goes to the church. Bahkan bos daripada telepon HTC itu sekarang jemaat gereja ini, pergi ke gereja ini. Now, how did that happen? Bagaimana itu bisa terjadi? When I think about all the laws of logic I have to break to work with this man, Jadi saya ini harus memecahkan daripada pikiran secara logika supaya saya bisa bekerja sama dengan dia. I stand in amazement. Saya berdiri di dalam satu keheranan. But how many of you know logic means nothing to God? Berapa banyak di antara saudara yang tahu bahwa logika itu tidak ada artinya di hadapan It Tuhan? was the anointing oil of the Holy Spirit that gave me the wisdom. Yang penting adalah pengurapan dari minyak daripada Roh Kudus yang memberikan saya. Come on, give the Lord a big hand. Oh, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. That is why you got to pray for the anointing. Itu sebabnya saudara perlu berdoa untuk pengurapan. The anointing is not just to give you power, Karena pengurapan itu tidak hanya memberikan kepada saudara kuasa, but to make you a leader that makes the right decision for your business, for your family, and for the kingdom of God. tetapi menjadikan kau pemimpin yang bisa mengambil keputusan yang benar di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis saudara. Number two, the Holy Spirit is like clothing. Yang kedua, Roh Kudus itu seperti pakaian. Jesus says in Luke 24:49, Yesus berkata di dalam Lukas 24 ayat 49, you will be clothed with power from on high. engkau akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Now, when you are clothed with power, you have authority. Jadi ketika engkau dikenakan atau dipakaikan kuasa, engkau mendapatkan otoritas. Every day on the streets of Surabaya, there are so many traffic police. Saudaraku, setiap hari di jalan lalu lintas di kota Surabaya ada banyak polisi. They're ordinary people. Mereka adalah manusia biasa. But the moment they wear the clothing of the police officer, they lift up their hands, every truck and car must stop. Tetapi pada saat mereka memakai baju seragam daripada polisi itu, mereka mulai angkat tangannya, semua mobil, semua truk harus berhenti. God wants you and I to have authority and power in the Holy Spirit. Tuhan mau saudara dan saya untuk memiliki otoritas di dalam kuasa Roh Kudus. Let me tell you, I learned an interesting lesson about authority. Saudara, saya belajar sesuatu yang menarik tentang otoritas. In 1999, Marilyn Hickey wanted to introduce me to Dr. Yonggi Cho. Tahun 1999, pendeta Marilyn Hickey mau memperkenalkan saya kepada pendeta Dr. Yonggi Cho. At that time, I don't know him. Pada saat itu saya belum mengenal beliau. But Dr. Cho, all the churches that he worked with, they are big mega churches. Tetapi semua gereja yang bekerja sama dengan Dr. Cho, semua gereja yang besar-besar. I was so young. Saya sangat muda. All the people he worked with are of a certain age. Semua yang bekerja sama dengan beliau itu usianya sudah lanjut. But Marilyn said, now you come with me to Korea. Tetapi Marilyn berkata, jangan khawatir, kamu ikut saya pergi So ke my wife Korea. and I excitedly, we packed our best clothes. Wah, jadi istri saya dengan saya sangat bergairah sekali. Kami memasukkan koper pakaian yang terbaik. We flew to Seoul, Korea. Kami berangkat pergi ke kota Seoul di Korea. And to our surprise, Marilyn Hickey was late. Dan kami terkejut di sana, ternyata Dr. Marilyn Hickey terlambat datangnya. Now all the big name pastors were there. Semua pendeta besar-besar ada di sana. But they don't know me. Mereka tidak mengenal saya. And this pastor have 20,000 people. Pendeta ini punya jemaat 20.000. The pastor have 50,000 people. Pendeta ini punya This 50.000. pastor 100,000 people. Pendeta ini jemaatnya 100.000. I'm waiting, Marilyn, where are you? Where are you? Where are you? Saya nunggu, Marilyn, kau di mana? Kau di mana? She never come. Ternyata dia tidak pernah datang. So one American pastor said to me, Satu pendeta Amerika berkata kepada saya, say, don't worry, you are a friend of Marilyn Hickey, you are like a VIP. jangan khawatir, engkau itu temannya Dr. Marilyn, engkau itu seperti VIP. Just go to the banquet.
Ayo pergi ke tempat perjamuan. Dr. Cho is there. Dr. Cho ada di sana. Because you're Marilyn's friend, you can go in. Karena engkau temannya Marilyn, engkau bisa masuk. Oh, that night, my wife and I wore our best dinner outfit. Oh, malam itu istri saya dan saya memakai pakaian dan gaun yang terbaik. We were staying at the Westin Hotel. Kami tinggal di Hotel Westin. So we came down to the banquet hall. Jadi kami datang ke tempat perjamuan. And we were about to walk in. Dan kami mau masuk. All the big name pastors were around. Semua pendeta besar-besar seluruh dunia ada di As sana. we come near the main entrance, the deputy mayor of Seoul, he was the MC, he was the host of ceremony. Dan ketika kami mulai masuk ke pintu utama di sana, MC-nya adalah wali kota daripada kota Seoul. So you know how powerful Dr. Cho is. Jadi saudara bisa tahu betapa powerfulnya Dr. The Cho. deputy mayor works for him as a volunteer. Orang yang wali kotanya saja bekerja untuk dia melayani secara volunteer di He gereja. saw me at the gate. Dia melihat saya di pintu utama. He said, stop. Dia berkata, stop. What's your name? Siapa namamu? Saya Kong Hee, istri San. Saya Kong Hee, istri saya San. He looked at the list. Dia melihat list. Your name is not here. Namamu tidak ada di sini. I said, I'm a friend of Marilyn Hickey. Saya berkata, saya ini temannya Dr. Marilyn Hickey. Marilyn Hickey's name is here, but your name is not here. Dia berkata, nama Marilyn Hickey ada di sini, namamu tidak ada di sini. This is only for VIP. Ini khusus untuk VIP saja. You cannot come here. Engkau tidak bisa masuk di sini. Please turn around and leave this hotel now. Tolong berbaliklah dan tinggalkan hotel ini sekarang. I was shocked. Saya terkejut. In front of all the famous pastors. Oh, di depan semua pendeta-pendeta yang I terkenal. put my head down, Saya tundukkan hold kepala, my wife's hand. pegang tangan istri. Quickly, we walk out of the hotel. Oh, cepat-cepat kami keluar dari I hotel. went to the back alley and I cried. Oh, saya pergi ke orang di belakang hotel itu dan kemudian mulai menangis. Oh, malu, malu, malu. Malu, malu, malu. 4 years later, 4 tahun kemudian, my friend Phil Pringle said, hey, Kong Hee, you should go to Korea. I introduce you to Dr. Cho. teman saya pendeta Phil Pringle berkata, kamu Kong Hee, ikut saya pergi. Saya mau mengenalkan engkau dengan Dr. Cho. I remember 4 years before, I was so malu. I said, no. Saya ingat 4 tahun yang lalu saya dipermalukan. Saya berkata, enggak. I said, no, Marilyn, that time I got trouble. Oh, enggak. Waktu itu Marilyn yang mau bawa saya dapat He persoalan. said, Marilyn, I got more power than Marilyn. Oh, Marilyn, jangan khawatir. Aku punya power lebih kuat dari You Marilyn. follow me, I bring you in. Engkau ikut aku akan bawa engkau masuk. So I said, you sure? Saya berkata, kamu yakin? Yeah, just come. Ya, datang saja. So I packed my bags. Saya mulai mengemas I koper. went to Seoul, Korea. Saya pergi ke kota Seoul di Korea. Guess what? Phil Pringle was late. Saudara tebak, pendeta Phil Pringle datang terlambat. Second time. Kedua kali. So this time it was the opening ceremony. Di sini pada saat ini itu upacara pembukaan. So I was waiting. Where's Phil? Saya menunggu di mana pendeta Phil? Di mana Phil? So we all the guests supposed to meet Dr. Cho in the VIP room. Semua tamu bertemu dengan Dr. Cho Yong Hee di ruangan VIP. So some of them said, never mind, you are Phil's friend, you are VIP. Beberapa, jangan khawatir, engkau itu temannya Pak Phil. Engkau itu VIP. So you come, you follow us. Engkau ikut saja masuk. So I went all the way to the VIP room. Saya mulai masuk ke ruangan VIP. Dr. Cho was going to come in. Dr. Cho mau masuk. But before that, the administrator of CGI walked in. Tapi sebelum itu administrator daripada CGI atau Church Growth International She masuk. looked around. Dia melihat. Okay, everybody get ready. Dr. Cho is coming. Saudara sudah siap semuanya. Dr. Cho mau masuk. Hey, wait. Tunggu sebentar. Young man, you are Pastor Kong, right? Kamu anak muda, kamu pendeta Kong bukan? What are you doing here? Apa yang kau lakukan di sini? You are not on the list? Engkau nggak masuk daftar namamu di list? I say, I'm a friend of Phil Pringle. Saya ini temannya Phil Pringle. Say, Phil Pringle is on the list. Phil Pringle ada di list. But you're not on the list. Tapi namamu nggak ada di Please list. take your bag and go. Tolong ambil tasmu pergi. Leave this room right now. Tolong tinggalkan ruangan ini sekarang. In front of all the pastors. Di depan semua pendeta-pendeta I itu. took my bag. Saya ambil tas saya. And like a dog. Saya seperti anjing. Tail beneath my legs. Ekor saya ada di tengah-tengah kaki saya. I go, ow. I walk out the place. Saya mulai, kayak meninggalkan tempat itu. Malu. Oh, malu. I went to the airport, I flew out, I said, I never come back to Korea again. Saya langsung ke airport meninggalkan Korea. Saya berkata, saya tidak akan pernah kembali lagi. Now next year, I was in Taiwan. Kemudian tahun depan saya ada di This Taiwan. time, Dr. Cho is coming.
Saat itu Dr. Cho datang. Dr. Cho is the main speaker, I'm the number 2 speaker. Dr. Cho pembicara nomor 1, saya pembicara nomor 2. Just before the service, Sebelum kebaktian itu, Dr. Cho met me. Dr. Cho bertemu dengan saya. Now I get very scared of Dr. Cho. Oh, saya sudah mulai takut sama Dr. Cho. Twice I was kicked out of Korea. Oh, 2 kali saya itu ditendang keluar dari Korea. Dr. Cho said, hey, Kong, come. Dia berkata, Kong Yi, datang sini. I said, you know my name? Oh, engkau tahu kenal namaku? He said, yeah, I know everything about you. Oh ya, aku tahu semua tentang engkau. Kong Hee, Kong don't Hee. worry about coming close to me. Jangan khawatir untuk datang dekat kepadaku. Don't look for me. Jangan cari aku. At the right time, I'll look for you. Pada saat yang tepat aku yang akan cari engkau. Then he blessed me. Dan dia memberkati saya. And then that was the end of the conference. Dan kemudian itu selesailah Few konferensi. years later, I got a letter one day from Korea. Berapa tahun kemudian saya terima surat dari Korea. Personally signed by Dr. Cho. Ditandatanganin oleh Dr. Cho sendiri. We want to invite you to be a board member in CGI. Kami mau mengundang engkau menjadi board director daripada CGI. Oh, I got so happy. Oh, saya senang sekali. I'm going to be a board member. Aku akan menjadi anggota board I member. flew to Korea. Saat saya terbang ke I Korea. walked right in with the letter. Oh, saya bawa sekarang surat itu. Saya letter, ya. VVIP. VVIP. Wait, and then it was Dr. Cho's big event at the stadium. Itu adalah acara event yang besar Dr. Cho di stadion. 120,000 people in one church. 120.000 orang kumpul satu gereja, saudara. And Dr. Cho arranged I sit behind him on the stage. Dan Dr. Cho itu arrange bahwa saya duduk di belakangnya di panggung. Every time the camera pans, Setiap kali kamera itu my shoot face is begitu, there. wajah saya ada di situ. Hello, Mami. Saya, saya Ena, Singapura. Hello. No, I was there. Oh, saya di sana. Dr. Cho, let me speak in the main church. Bahkan Dr. Cho mengizinkan saya berkhotbah di gereja yang utama. All of a sudden, everything changed. Tiba-tiba semuanya berubah. When Dr. Cho walked by, Ketika Dr. Cho jalan, everybody bow. semua orang kan No, menghormati because beliau. Dr. Cho invite me. Karena Dr. Cho ngundang saya, When I walk behind him, ketika saya berjalan di belakang, all the Koreans also bow. semua orang Korea juga begini. Even the CGI administrator also bow. Juga administrator dari CGI juga begini. Now I can go any room. Sekarang saya bisa masuk ke semua I can walk ruangan. anywhere. Saya bisa pergi kemana-mana. Why? My name is on the list. Kenapa? Karena nama saya ada di I daftar. sit behind Dr. Cho. Saya duduk di belakang Dr. Cho. I'm now his friend. Saya sekarang temannya. Oh, my friends in Bethany, listen. Oh, teman saya yang ada di Bethany, dengarkan. We all have something even better. Kita semua ini memiliki sesuatu yang jauh Our lebih baik. name is in Jesus' list in heaven. Nama kita tercatat di dalam daftar kita kehidupan di sorga. We are seated with Jesus in the heavenly places. Kita duduk bersama dengan Yesus di tempat tinggi. And we are the friend of God. Dan kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. We have full authority in Kita Jesus' name. memiliki otoritas yang penuh di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Sora Sorai. Sorak-sorai bagi Come on, Tuhan. give the Lord a big clap. Oh, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Every demon in hell must bow Setiap iblis di neraka harus tunduk. when the Holy Spirit comes upon us Ketika Roh Kudus turun atas kita. and we carry the authority of God. Sebab kita membawa otoritas dari Tuhan. That's number 3. That's number 2. Itu nomor 2. Number 3, the Holy Spirit is like atmosphere. Nomor 3, Roh Kudus itu seperti atmosfer. In Genesis chapter 1 and verse 2, Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2, the earth was without form and there was darkness everywhere. dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita di mana-mana. In the midst of all the darkness and confusion, Di tengah-tengah kegelapan itu, the atmosphere of the Holy Spirit was there to give life. atmosfer atau roh Allah itu ada di sana melayang-layang untuk memberikan kehidupan. With the atmosphere we can breathe. Dengan atmosfer itu kita bisa bernafas. We can live on the earth because of the atmosphere. Kita bisa hidup di dunia ini karena ada atmosfer. For many years, my wife and I, we tried to have a baby. Untuk bertahun-tahun istri saya dan saya berusaha mendapatkan bayi. Because my wife have a very weak stomach, many operations. Karena istri saya memiliki perut yang sangat lemah, begitu banyak operasi She had 2 sebelumnya. miscarriages. Ada 2 kali keguguran. The doctor said very hard
for my wife to have a baby. Dokter berkata istri saya itu sulit sekali untuk mendapatkan keturunan. In 2004, she had 80 gospel concerts. Tahun 2004 dia ada 80 konser Injil. And the last day of the concert, it was in Perth, Australia. Dan konser yang terakhir itu ada di kota Perth di Australia. That was the time I first met Han, Ya. Agus Gunawan. Itu pertama kali saya ketemu dengan Han. 2004, remember? Ya, 2004. Yeah. Ya. And so, I was going to meet her on the last day. Saya mau bertemu dengan dia pada hari yang terakhir. So I preached in Singapore. Saya berkhotbah di Singapura. I go to Changi Airport to fly. Saya pergi ke Changi Airport untuk terbang. And the Holy Spirit spoke to me. Dan Roh Kudus berbicara kepada saya. He said, go to Guardian Pharmacy. I want you to buy something. Pergilah ke apotek. Aku mau engkau membeli sesuatu. So I went to Guardian at Changi Airport. Jadi saya pergi ke apotek Guardian itu di Changi Airport. So I look. Saya lihat. The Holy Spirit said, look. Roh Kudus berkata, lihatlah. So it's a pregnancy test kit. Adalah tes kandungan. I said, Holy Spirit, my wife and I are not having a baby. Tes kehamilan. Saya berkata, Roh Kudus, istri saya dan saya itu sukar sekali untuk mendapatkan bayi. The last 6 months, we are so busy. 6 bulan ini kami sibuk sekali. Evangelistic meeting. Penginjilan. For 6 months, we only did it once. Dalam 6 bulan kami cuma lakukan itu 1 kali. Satu kali. 1 kali. Not possible. Tidak mungkin rasanya hamil. The Holy Spirit said, just buy. Roh Kudus berkata, beli saja. So I said, okay, I bought this. Jadi saya beli itu. I flew and I reached Australia. Saya terbang sampai di Australia. My wife just finished the concert. Istri saya baru selesai konser. And she said, oh, I don't know what's wrong with me today. Oh, dia berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi dalam My head is diriku. spinning. Kepalaku I berputar-putar. want to vomit. Aku mau muntah. I said, try this. Saya berkata, coba ini tes kehamilan. So she went to the toilet. Dia pergi ke toilet. 1 minute, 1 menit, nothing. tidak terjadi apa-apa. 2 minutes, 2 menit, nothing. tidak ada apa-apa. So she said, you see, I'm not pregnant. See, aku tidak hamil. I said, okay, you're not pregnant. Okay, ya I sudah. threw it in the toilet. Saya lempar di toilet. And then I went down to the hotel. We're going to have press conference. Kami turun di lantai bawah di hotel, ada jumpa pers. All the newspapers were there. Semua surat kabar ada di sana. Because my wife is very famous, you know. Karena all istri the saya media. kan sangat terkenal. And then finally we finished the press conference. Setelah kami selesai So jumpa we said pers, goodbye, good night. kami berkata selamat malam. I said, let's go upstairs to hotel room and sleep. Ayo kita ke kamar di atas, kita tidur. I went to the toilet to wash my face. Saya pergi ke toilet untuk cuci muka. And I was shocked. Dan saya terkejut The sekali. pregnancy test kit is inside the basin. Alat kehamilan itu, tes kehamilan itu ada di dalam tempat cuci tangan itu. I took it out. Saya hamil. 2 lines. Ada 2 garisnya. My wife's pregnant. Oh, istriku hamil. I shouted, son! Saya teriak, She San! ran. What? Dia lari, ada apa? I said, look! Lihat. We were shocked. Kami terkejut sekali. Now, here is a classic example. Men are from Mars. Women are from Venus. Nah, ini adalah satu contoh klasik laki-laki dari Mars, kalau wanita itu dari planet Venus. All the male pastors, the workers in the room, Semua pendeta laki-laki yang ada di ruangan itu, said, Adu, how can be pregnant now? oh aduh, bagaimana kok bisa hamil sekarang ini? You got to go America, sign contract. Engkau harus ke Amerika, tanda tangan kontrak. All the sisters, their wives, Oh, semua istri-istri itu. they're all crying. Oh, mereka semua nangis. Finally, you have a baby. Oh, Congratulations. akhirnya engkau akan punya bayi. Oh, selamat. For 5 minutes. 5 menit. And then son looked down. Kemudian San melihat ke bawah. Blood was dripping. Darah itu mengalir. Just like the second pregnancy, Seperti kehamilan yang kedua. second miscarriage. Keguguran yang kedua. Immediately we rushed her to the hospital in Perth. Oh, langsung kami pergi ke rumah sakit. The doctor tested on her and found blood inside the womb. Dan mereka tes. Mereka menemukan ada darah di dalam kandungan. The doctor said, I don't think a baby is going to make it. Dokter berkata nggak mungkin bayi ini akan bisa. For 3 weeks, we stayed in Perth. Selama 3 minggu kami tinggal di kota Perth. When we reached Singapore, she was admitted to hospital again. Pulang ke Singapura langsung masuk rumah sakit Every lagi. day she's in the newspaper. Setiap hari masuk rumah sakit. Is she going to Masuk keep the baby or koran. not going to keep the baby? Apakah dia akan mempertahankan bayinya atau menggugurkan bayinya? For
for the whole 9 months, she's bleeding all the time. Selama 9 bulan kehamilan itu pendarahan. 6 months in the pregnancy, the doctor said your baby will have Down syndrome. 6 bulan kehamilan, dokter berkata bahwa bayimu pasti akan kena Down syndrome. Do you want to abort the baby? Apakah kamu mau mengaborsi bayimu? I said, no, I'm a Christian, no abortion. Saya berkata, tidak, saya ini orang Kristen, tidak boleh aborsi. You know what I did every day? Saudara tahu apa yang saya lakukan setiap Every hari? night before we sleep, Setiap hari sebelum kami tidur, I lay hands on her womb. saya tumpang tangan atas perutnya. I begin to speak the word of God. Saya mulai berbicara firman Tuhan. Every night I spoke 4 chapters of the book of Psalms. Setiap malam saya membacakan 4 pasal dari kitab Oh, Mazmur. bless the Lord, oh my soul. Oh, terpujilah Tuhan, hai All that is jiwaku. within me, bless His holy Oh, name. semua yang ada di dalamku, terpujilah namanya. Then I read the book of Proverbs. Dan kemudian saya membaca kitab Amsal. Because the doctor say my boy will have Down syndrome. Karena dokter berkata bahwa anak saya punya Down I said, syndrome. no, you will be as wise as Solomon. Oh, saya berkata, tidak, engkau akan menjadi bijaksana seperti Raja Salomo. When I finish, I go to the Gospel of John. Dan kemudian setelah selesai Amsal, saya pergi ke kitab Yohanes. Because I want the baby to be born again soon. Karena saya mau anak ini segera lahir baru. Then I went to Genesis. Saya pergi ke kitab Then I Kejadian. went to Revelation. Saya pergi ke kitab Wahyu. Every night I confess. Setiap malam saya Oh, mengakui, baby, you'll be tall like Papa. oh bayi, engkau akan tinggi seperti Papa. But you will have a lot of hair like Mama. Engkau akan punya rambut lebih banyak seperti Mama. Because when I was young, saya botak. Karena ketika saya muda, saya ini botak. I said, your face will have complexion like Mama. Oh, wajahmu, kulitmu akan seperti Mama. Because when I was young, I got a lot of pimples. Karena waktu muda saya punya banyak jerawat. Banyak. Oh, banyak sekali. Not ganteng at all. Jadi nggak ganteng. I said, oh, Saya baby, berkata, baby, you will talk a lot. engkau akan berbicara dengan Because when I lancar. was young, I was very shy. Karena waktu saya muda, saya itu Very pemalu. quiet. Saya sangat diam sekali. And so I confess every night. Saya mengakui setiap You'll be malam, healthy. engkau akan kuat, You'll be strong. engkau sehat, You will get filled in the Holy engkau akan Spirit. dipenuhi oleh Roh Kudus. 9 months, it was up 9 bulan kemudian, at the operating theater. pada saat di tempat operasi, meja operasi, The doctor take the baby out. dokter itu mengeluarkan bayinya. First thing doctor say, wow, so tall the baby. Yang pertama dokter bilang, oh tinggi sekali bayinya. Number 2, wow, so much hair. Wow, rambutnya banyak sekali. I said, doctor, I don't care. Tell me, is he normal? Does he have Down syndrome? Saya berkata, oh dokter, aku nggak peduli apakah dia normal, apa dia ada Down syndrome. He went to check the baby. Kemudian dokter cek itu bayinya. 15 minutes later, he came back. 15 menit kemudian dokter Your kembali. baby is perfect. No Down syndrome. Totally normal and healthy. Oh, bayimu itu sempurna, normal, sehat, baik sekali. Hallelujah. Haleluya. Today he's healthy and strong. Hari ini dia sangat sehat dan kuat. Oh, ganteng. Oh, ganteng sekali. Talk a lot. Mulai berbicara banyak. When he is just 5.5 years old, he received Jesus. 5,5 tahun dia terima Yesus Kristus Speak in Tuhan. tongues and love to pray every night. Mulai berbicara di dalam bahasa roh dan berdoa setiap malam. How did that happen? Bagaimana itu bisa terjadi? Every night there's the atmosphere of the Holy Spirit. Karena setiap malam ada atmosfer daripada Roh Kudus. When the Holy Spirit is there, Ketika Roh Kudus ada di sana, He will give life always. Roh Kudus akan memberikan kehidupan selalu. Sorai. Sorak-sorai. Come on, give the Lord a big hand. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Somebody say, woo! Seseorang berkata, "Wuh." Amen. Amin. Number 4, the Holy Spirit is like wind. Nomor 4, Roh Kudus itu seperti angin. On the day of Pentecost, He came like a mighty wind. Pada hari Pentakosta dia datang dengan tiupan angin yang keras. That means no one can stop Him. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa menyetopnya. The Holy Spirit is very powerful. Karena Roh Kudus itu penuh dengan kuasa. Powerful to heal. Kuasa untuk menyembuhkan. Powerful to deliver. Sangat berkuasa untuk membebaskan. Powerful to save. Berkuasa untuk menyelamatkan. 2 years ago, I know a Taiwanese girl. 2 tahun yang lalu saya mengenal seorang gadis Taiwan. Her lymph node was swollen on her left neck. Jadi kelenjar getah bening di sebelah kiri itu bengkak dan ada benjolan yang besar. So she went to X-ray and CT scan. Jadi dia melakukan X-ray dan CT scan. They saw that there's a tumor so big.
Mereka menemukan tumor yang begitu besar. is the size of a baby's head. Besarnya itu seperti besarnya kepalanya bayi. Immediately they operated on her. Jadi langsung dia dioperasi. In the middle of operation, the tumor blocked the airway. Pada waktu operasi itu tumor itu memblocking The windpipe. tenggorokannya untuk bernafas. She couldn't breathe. Dia tidak bisa bernafas. She went into a shock. Sehingga dia itu kesulitan untuk The bernafas. doctor took 10 minutes to save her Jadi ada 10 menit dokter berusaha using menyelamatkan dia. electric shock Pakai tekanan listrik. because there's no oxygen to the brain. Karena tidak ada oksigen yang masuk dalam otaknya. She had brain damage Dia mendapatkan brain damage, rusak otak. and she slipped into a coma. Dia langsung koma. They're fighting for her life. Oh, mereka berusaha menyelamatkan 1 week later, nyawanya. she woke up from the coma, 1 minggu kemudian dia bangun dari but the komanya. left side totally paralyzed. Tetapi di sebelah kiri itu lumpuh sama sekali. Totally brain damage, Jadi dia mengalami kerusakan otak and she'll get into fits all the time. Fits. dan dia mulai kejang-kejang, sering kali kejang-kejang. Now the cancer has spread all over the body. Dan sekarang kanker itu sudah menyebar ke seluruh tubuh. She's diagnosed with lymphoma cancer. Sekarang dia didiagnosa dengan kanker limfoma atau There kelenjar is getah bening. zero hope for this woman. Adalah pengharapannya cuma 0, gak ada pengharapan lagi. But in Taipei, I have an affiliate church. Tetapi di Taipei saya ada gereja yang bekerja sama dengan The kita family members attend the church. dan anggota keluarganya datang ke gereja itu. So they put her on a wheelchair, Jadi mereka taruh gadis ini di kursi roda, wheel her to the church. kemudian dibawa ke gereja. The pastor there prayed for her, Pendeta di sana berdoa baginya, prayed for her. berdoa bagi dia. The Holy Spirit is so powerful. Roh Kudus itu sangat penuh dengan kuasa. That day, suddenly she felt like electric shock. went Pada to her whole saat body. itu dia merasakan seperti ada aliran listrik mengalir di seluruh She tubuhnya. stood up and started to walk. Dia bangkit berdiri dan mulai berjalan. She couldn't walk, just paralyzed on my leg. Dia tidak bisa berjalan karena lumpuh sebelah. She started to walk, Dia mulai berjalan, started to walk. mulai berjalan. They kept on praying for her. Mereka terus berdoa buatnya. She went back to the hospital for treatment. Dia kembali ke rumah sakit untuk treatment With more prayers, dengan terus berdoa, more medical treatment, terus pengobatan, obat-obatan. she was healed of lymphoma cancer. Dia akhirnya disembuhkan dari kanker limfoma. No brain damage, Tidak ada lagi kerusakan otak, no paralysis. tidak lagi ada Today kelumpuhan. the sister is alive and well. Hari ini saudari ini sehat, sembuh dan kuat. Sorai! Sorak-sorai. Come on, give the Lord a big clap. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. The Holy Spirit is like a mighty hurricane. Oh, Roh Kudus itu seperti tiupan topan. No matter what problem you're going through, Tidak peduli persoalan apa yang sedang kau alami. open up the window of your heart. Oh, bukalah jendela pintu hatimu. Let the wind of the Spirit come in. Biarlah angin dari Roh Kudus itu bisa berhembus masuk. You can receive a miracle from God today. Engkau bisa menerima mujizat dari Tuhan sekarang. Saat ini. Haleluya. Haleluya. Give the Lord a big clap. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amen. Amin. Number 5. Nomor 5. The Holy Spirit is like water. Roh Kudus itu seperti air. Jesus says in John chapter 7, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-7, if anyone thirsts, let him come to me and drink. barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. If you believe in me, out of your belly, your heart will flow rivers of living water. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. You see, like water, we can drink the Holy Spirit. Jadi seperti air kita bisa minum. He Roh goes Kudus. deep inside our soul. Dia akan masuk dalam jiwa kita. Then something will happen. Saudara, tebak apa yang bisa terjadi? All our deep hurts and bitterness, Semua kepahitan, sakit hati, all yang ada our dalam- anger and depression, semua kemarahan, semua the depresi. Holy Spirit from inside will burst every dam, Roh Kudus itu akan keluar, merebak keluar dengan kuat. so that the life of God will flow out of us to touch others. Sehingga kehidupan Tuhan itu akan keluar dan menjamah kehidupan orang lain. I told you that when I was young, I was very quiet Saya beritahu saudara, kan saya waktu muda saya sangat pendiam. because I came from a very broken, dysfunctional family. Saya datang dari keluarga yang tidak ideal, tidak berfungsi, yang pecah. My life changed when I was 6 years old.
Hidup saya berubah ketika saya usia 6 tahun. That morning, or that night when I saw my father thrashing my mother, Ketika saya melihat malam itu ayah saya memukul ibu saya. my whole life changed. Kehidupan saya berubah. And my family became very abusive. Keluarga saya menjadi keluarga yang sangat melecehkan satu Every dengan day lain. there's fights, Tiap hari ada verbal perkelahian, abuse, ada pelecehan secara emotional kata-kata, abuse, pelecehan secara emosi, physical abuse. pelecehan secara fisik. So my family is always fighting. Jadi keluarga saya terus Always berkelahi, crying. selalu menangis. I grew up with a lot of anger for my father and for all those at home. Saya bertumbuh dewasa itu dengan penuh dengan kebencian kepada ayah saya When dan I was semua yang ada 14 di years rumah. old, I was studying for a major exam. Ketika saya usia 14 tahun, saya mulai belajar untuk ujian. My father and mother fought again. Ayah dan ibu berkelahi lagi. My sisters and brothers, they were crying. Saudara laki-laki saya dan perempuan semua So they came menangis. to me and said, Kong Hee, please go and ask them to stop. Mereka berkata, tolong Kong Hee, tolong supaya mereka berhenti. I'm studying for an important exam. Saya sedang belajar untuk satu ujian yang I penting. went to the room. Saya masuk ruangan itu. I said, please stop. Saya berkata, tolong Mom berhentilah. and Dad, please stop fighting. Papi, mami, tolong berhenti, jangan berkelahi They lagi. refused to stop. Mereka menolak untuk berhenti. I was so upset. Saya sangat I sedih said, sekali. from today, I will never be hurt by my family again. Saya berkata, mulai hari ini saya tidak akan bisa dilukai. Then Dan something happened in my heart. ada sesuatu yang terjadi dalam hati saya. From that day, I became numb to my family. Mulai hari itu saya itu mati rasa terhadap keluarga. I lost an interest for my family. Saya mulai kehilangan perhatian atas When my keluarga saya. parents fight, it doesn't bother me anymore. Ketika ayah saya dan ibu berkelahi, itu tidak mengganggu saya lagi. When there's problem at home, I can just walk away from the house for a few days. persoalan terjadi di rumah, saya tinggal pergi aja beberapa hari. It's like my heart died. Seperti hati saya itu mati begitu. Now, many years later, I got married. Beberapa tahun kemudian saya menikah. My wife came from a different kind of family. Istri saya datang dari keluarga yang berbeda. Her family is very happy. Keluarga istri saya itu bahagia sekali. Every day, everyone's laughing. Oh, setiap hari semua My ketawa-ketawa. family, everyone's fighting. Oh, keluarga saya tiap Her hari family, berkelahi. everyone. Keluarganya tiap hari. So, Jadi 6 months after we got married, Jadi 6 bulan setelah kami menikah, my wife come to me. istri saya berkata kepada saya, Hey, Kong, you never talk to me about your childhood. Kong, kamu nggak pernah cerita masa mudamu seperti You know apa? everything about my life. Kong, kau tahu semua tentang kehidupanku. I know nothing about your life. Engkau tahu, tapi aku tidak tahu apapun masa lalumu. I said, look, I have a normal childhood. Don't talk to me about my childhood. Saya berkata, sudahlah, aku punya masa kecil yang baik, And normal, every jangan time berbicara lagi she tentang. tried to probe, Setiap kali dia mencoba mengorek-ngorek, I'll get angry. oh saya langsung marah. I don't want to talk about it. Saya tidak mau berbicara tentang Don't keluarga ask me saya. about my childhood. Jangan bertanya lagi tentang masa. Nothing important happened. Tidak ada yang penting yang bisa dibicarakan. My wife knew something's wrong, Istri saya tahu kalau ada sesuatu yang salah. so she always pray for me. Jadi dia terus berdoa buat And she's saya. very smart. Dan dia sangat pandai sekali. She know the way to a man's heart is through the stomach. Dia tahu bahwa bagaimana mengambil hati seorang pria dari perutnya. My wife knows. My wife's a very good cook. Karena istri saya itu pintar masak. Masak, oh enak-enak sekali. Masak delicious, So delicious. one night she cooked all the best food. Jadi suatu malam dia masak makanan yang enak sekali. So I ate. Jadi saya makan. I was happy. Saya senang sekali. She said, sayang, Dia berkata, sayang, can you tell me about your childhood? bisakah engkau cerita tentang I masa said, okay. kecilmu? Let me tell you. Oke, biar saya cerita. So I told her what happened when I was 18 years old. Saya cerita apa yang terjadi waktu saya usia 18 tahun. She said, what about earlier? Bagaimana lebih muda lagi? Okay, I told her 17 years old. Saya cerita tentang waktu saya 17 Earlier? tahun. Lebih lagi. Okay, 15 years old. Ketika yang terjadi usia 15 tahun. Earlier? Ayo, lebih lagi. 14 Lebih years muda lagi, old. 14 tahun. I said, earlier? Lebih lagi. I can't remember. Saya nggak ingat. He said, what happened when you're 13? Apa yang terjadi pada saat engkau usia 13? I cannot remember. Saya nggak bisa ingat lagi. 12 years old? 12 tahun? Cannot remember. Nggak bisa ingat. 8 years old? Umur 8? Cannot remember. Nggak bisa ingat. 7 years old? Usia 7? Cannot remember. Tidak bisa ingat. It's like my early childhood, my whole memory was blank. Itu seperti zaman anak-anak zaman muda saya, semua memori itu hilang.
what happened? Saya langsung, apa yang I cannot terjadi? remember. Saya nggak bisa mengingat. And then the Holy Spirit, Dan kemudian Roh Kudus like water, went so deep inside. itu seperti air masuk sangat dalam. Flow into one room that I've locked for so many years. Kemudian mulai mengalir dalam satu ruangan yang sudah saya kunci bertahun-tahun. Suddenly the door opened. Dan tiba-tiba pintu itu terbuka. And I remember seeing my dad beating up my mom. Oh, tiba-tiba saya ingat ayah saya memukuli ibu saya. And all of a sudden, all the emotion came rushing out. Dan tiba-tiba semua emosi itu bisa keluar. And I remember everything. Dan tiba-tiba saya ingat semuanya. For 1 hour, I cried and I was wailing before God. Oh, selama 1 jam itu saya menangis tergeru-geru And I kepada said, Tuhan. God, it was so painful. I bring all to you. Oh Tuhan, sangat menyakitkan, sangat pedih sekali aku membawanya di hadapan-Mu. And the Holy Spirit began to bring healing. Dan Roh Kudus mulai mendatangkan kesembuhan. You know, for years, I never go back home. Oh, saudara tahu untuk bertahun-tahun saya nggak pernah pulang. And the Holy Spirit say, Dan Roh Kudus berkata, why don't you go home? mengapa engkau nggak pulang? Go and see your father. Bertemulah dengan ayahmu. Spend time with your mother. Luangkan waktu dengan ibumu. And I went back. Dan saya mulai pulang. And I went back again and Dan again. saya mulai pulang kembali Let dan me tell you, kembali. today my father and mother, they are gloriously saved, on fire for God. Hari ini saya Hallelujah. berkata kepada saudara, ayah saya dan ibu saya, mereka semua sudah diselamatkan melayani Tuhan dan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Amen. Haleluya. They are in love with one another. Sekarang mereka jatuh cinta satu My dengan yang mother lain. last 3 weeks ago, just 87 years old. 2 minggu yang lalu ibu saya ulang tahun 87 tahun usianya. Papi and mama every day hold Papi dan hand, mama tiap hari gandengan go to tangan. pasar together. Ke pasar sama-sama. Only Jesus can do something like that. Hanya Yesus yang bisa melakukan hal seperti itu. But how did it happen? Bagaimana itu bisa terjadi? The Holy Spirit, like water, began to heal my heart. Roh Kudus itu seperti air yang mulai menyembuhkan hati saya. That's the beautiful thing about the Holy Spirit. Itu hal yang indah tentang Roh Kudus. Finally, one more, number 6. The Holy Spirit is Satu like lagi. fire. Roh Kudus itu seperti api. He comes to purify your soul. Dia datang untuk memurnikan hatimu. And finally, jiwamu. number 7. Dan yang terakhir nomor The 7. Holy Spirit is like a dove. Roh Kudus itu seperti merpati. Like a dove. Seperti merpati. Now, dove is a symbol of peace. Merpati itu lambang daripada damai. The Holy Spirit wants to bring peace into your Sebab Roh soul. Kudus mau mendatangkan damai ke dalam jiwamu. What is the most important thing in life? Apa yang paling penting dalam kehidupan? That there's peace in my soul. Ada damai di dalam jiwa. So that at night you can sleep. Jadi pada waktu malam kau bisa tidur. What is the most important thing that we all want as members of church? Apa yang kita rindukan sebagai anggota sebuah gereja? We just want peace in the house of God. Kita mau ada damai di dalam rumah Tuhan. I have a big church just like you. Saya memiliki gereja yang besar seperti The saudara. bigger the church, the more problems. Semakin besar gereja itu semakin banyak persoalan. Small church, small problem. Gereja kecil, persoalan kecil. Big church, many problems. Oh, gereja semakin besar, oh banyak persoalan. We just want to have peace in our spiritual life. Kami rindu satu damai di dalam kehidupan rohani kita. 4 years ago, I have a major crisis. 4 tahun yang lalu saya mengalami krisis yang gawat sekali. After Asia conference, Setelah konferensi Asia, the government came and arrested me. pemerintah datang dan menangkap saya. And for 2 years, I went through non-stop interrogation. Selama 2 tahun saya datang interogasi itu non-stop. Sometimes it starts in the morning, it ends the next morning. Kadang-kadang mulai pagi dan selesainya besok pagi. It's very painful. Sangat My menyakitkan. whole church was shaken. Seluruh gereja kami tergoncangkan. Then after 2 years, I thought it's over. Setelah 2 tahun saya pikir udah selesai. Then one morning Satu pagi, in June 2012, bulan Juni tahun 2012, 6 o'clock, jam 6 my pagi, door bang, 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 bang. ada orang menggedor beng 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 di pintu saya. And 15 government officers came in, Ada 15 polisi datang took me away. membawa saya pergi. I was charged for 3 charges. Saya dituntut dalam 3 tuntutan. If I'm found guilty, Kalau saya ditemukan bersalah, I go to prison for life. saya masuk penjara seumur hidup. I'm a pastor. Saya seorang pendeta. I'm not a crook. Saya bukan seorang I'm bajingan. not mafia. Saya bukan mafia.
In Singapore, I don't even chew gum. Di Singapura bahkan saya tidak makan permen karet, saudara. I'm a law-abiding citizen. Saya adalah penduduk yang mentaati hukum. Now I'm charged. Sekarang saya dituntut. So I still remember that morning. Saya masih ingat pagi hari itu. They brought me in. 6 o'clock they took me. 8 o'clock I'm in the headquarters of police. Jam 6 saya dijemput, jam 8 saya ada di kantor polisi pusat. And then they make me sign the documents. Dan mereka membuat saya menandatangani sebuah Then dokumen. they lock me in the room. Dan mereka mengurung saya dalam satu ruangan. Then they handcuff me. Dan mereka mulai membelenggu saya. They threw me into one jail. Mereka memasukkan saya di dalam ruang tunggu penjara. And then they threw me into another jail. Dan mereka memasukkan saya ke dalam ruangan yang lain. For almost 8 hours. Hampir 8 jam saya ada di I sana. was in jail. Saya di dalam penjara itu. And sometimes I was chained to the wall. Kadang-kadang saya dibelenggu di rantai itu dengan tembok. Let me tell you, for the 8 hours, Saya mau beritahu kepada saudara, selama 8 jam it itu was the worst day of my life. adalah kehidupan yang paling buruk dalam kehidupan I saya. felt like hell. Saya merasa seperti neraka. My whole life flashed before me. Seluruh kehidupan saya itu memorinya seperti Here I kelihatan. was, pastor of the largest church in Singapore, Ini adalah pendeta gereja terbesar di Singapura. one of the richest churches in the world, Salah satu gereja yang paling kaya di seluruh bring dunia. revival all throughout Asia. Yang membawa kebangunan rohani di seluruh Asia. Now being handcuffed. Sekarang dirantai. As I sat there, all I could think about was my wife. Ketika saya duduk di sana, apa yang bisa saya pikirkan hanya istri saya. All I could think of was my baby, my boy, Semua yang saya pikirkan adalah bayi saya and my church. dan gereja saya. But suddenly the Holy Spirit came. Tetapi tiba-tiba Roh Kudus itu datang. Suddenly from within my heart, a song began to come out. Dan tiba-tiba ada satu nyanyian keluar. An old song I used to sing as a young pastor. Lagu yang lama yang saya biasa menyanyikan pada Now, waktu I'm saya not a good pendeta. singer like Mera and Daniel, Saya bukan penyanyi yang baik seperti Mira dan Daniel. but I began to sing this song. Tapi saya mulai menyanyikan pujian ini. You are deserving Engkau itu layak of all the praises, Lord. terima segala pujian Tuhan. My heart is yearning Hatiku merindukanmu to be in your presence once more. untuk masuk dalam hadiratmu sekali lagi. Deep inside my heart is burning. Dalam hatiku mulai membara. I want to give you more. Aku mau memberikan kepadamu lebih. You're the only one that I adore. Engkau satu-satunya yang aku rindukan. How great you are. Kau sungguh besar ya Tuhan. How great you are. Engkau sungguh luar biasa. You are the mighty King. Engkau Raja yang berkuasa. Yet you come to reign in me. Dan kau datang bertahta di How dalamku. great you are. Kau sungguh besar Tuhan. How great you Kau are. sungguh besar Tuhan. I give you all the praises of my heart. Aku memberikan kepadamu segala pujian dari hatiku. As I began to sing, Ketika saya mulai menyanyi, Jesus walked right into the room. Yesus berjalan langsung di kamar. And right there in hell, I felt heaven. Dan saat itu di tengah-tengah neraka saya merasakan sorga. Right there in hell, I felt the peace of God. Pada saat itu di tengah-tengah neraka saya mengalami damai sejahtera That is the Tuhan. Holy Spirit. Itulah Roh No Kudus. matter what you're going through, Apapun yang sedang engkau lalui, He will turn your hell into a Dia heaven. akan merubahkan nerakamu menjadi sorga. Oh, give the Lord a big clap. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.
On Ascension Day, Jesus said you got to be filled with the Spirit. Pada hari kenaikan Tuhan berkata engkau perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. He wants to anoint you with oil. Dia mau mengurapi engkau dengan minyak. He wants to clothe you with authority. Dia mau mengurapi, memakaikan engkau dengan He wants to otoritas. bring you into His atmosphere. Tuhan mau membawa engkau masuk di dalam He wants to atmosfernya. breathe upon you the wind of the Spirit. Tuhan mau mengembuskan He nafas wants to daripada open up kehidupan. rivers inside you. Dia mau membuka sungai kehidupan He dari wants to dalammu. purify you with Tuhan fire. mau memurnikan kau dengan He api. wants to bring peace in the midst of the storm. Tuhan mau membawa damai di tengah-tengah How many of badai. you this morning you want more of the Holy Spirit? Berapa banyak di antara saudara yang mau Roh Kudus lebih? Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Just wave both hands. Mulailah lambaikan kedua tangan saudara. Both hands. You want more of the Holy Spirit. Why Kita don't we all mau stand Roh up right Kudus lebih. now? Mari kita bangkit I want the berdiri singers and bersama. musicians to come right now. Mari sekarang kita Oh, hallelujah. Oh, Just lift up your hands. mulailah angkat hatimu. Just open your mouth and worship Him. Mulai buka mulut saudara dan sembah Dia. Hallelujah. 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 How great is our God. Sing with me, how great is our God. Lord, see how great is our God. Just lift up your hearts to Him. Mulai angkat hatimu Sing, kepadanya. how great is our God. Dan menaikkan pujian How ini. great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. Everybody sing one more time. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Lord, sing how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our This afternoon, before we end this meeting, Siang hari ini sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, how many of you are going through a very difficult time in your soul? berapa banyak di antara saudara yang sedang mengalami hal-hal yang sukar dalam jiwamu? Yes, the Holy Spirit wants to give you wisdom. Dan kau membutuhkan Roh Kudus untuk memberikanmu hikmat. He wants to heal you and give you power and authority. Roh Kudus mau menyembuhkan engkau dan memberikan kau otoritas. But some of you are going through very painful time in your soul. Beberapa di antara saudara sedang mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam jiwamu. Maybe there's a lot of verbal abuse, Mungkin ada banyak pelecehan kata-kata, physical abuse. pelecehan fisik. Maybe there's a lot of angry words spoken. Begitu banyak kata-kata makian yang sudah Maybe disampaikan. even sexual abuse. Mungkin ada pelecehan seksual. You say, God, my heart is dead. Mungkin kau berkata, hatiku Tuhan sudah mati.
I feel like I'm dying every day with depression. Oh, aku merasa aku ini sedang mau mati setiap hari karena depresi. The Holy Spirit wants to go deep inside, Tetapi Roh Kudus mau masuk dalam, heal you all the painful memories. menyembuhkan engkau untuk semua memori-memori yang ada. Some of you say, Pastor Kong, you don't understand. I live in a private hell. Mungkin kau berkata, Pendeta Kong, kau nggak mengerti. Aku sedang hidup di dalam neraka. My marriage is not happy. Pernikahanku tidak bahagia. My family life is like hell. Oh, kehidupan keluargaku seperti neraka. I'm struggling every day with money. Oh, saya bergumul kesusahan uang setiap hari. My business is going down. Oh, bisnisku sedang turun. I cannot see a future. Aku tidak bisa melihat masa depan. I can't even sleep at night. Aku bahkan tidak bisa tidur waktu malam. I'm worrying and anxious all the time. Aku khawatir dan begitu khawatir setiap waktu. The Holy Spirit comes like a dove to bring peace in your soul. Tetapi Roh Kudus datang seperti merpati untuk mendatangkan damai dalam jiwamu. So many things the Holy Spirit wants to do. Dan begitu banyak yang mau dilakukan oleh But Roh today, how Kudus. many of you have pain in your soul? Berapa banyak di antara saudara hari ini yang How many punya, of you feel like you're sakit, dying on the yang inside? merasa mau mati di dalamnya, How di many dalam of you jiwamu. feel that your whole life is like hell? Saudara merasa hidupmu seperti neraka. Today you want the rivers of life to come. Hari ini engkau mau ada sungai kehidupan You untuk want the datang. peace of God, the peace of the Spirit in Engkau your soul. membutuhkan damai sejahtera, damai dari Roh Kudus dalam jiwamu. If that's you, wherever you are, Kalau itu saudara orangnya when I dimanapun kau count to three, berdiri. I want you to lift up your hands. Saya mau hitung 1 sampai 3, saya mau saudara angkat tangan. Because this morning I believe God sent me here to help you. Karena saya percaya pagi hari ini Roh Kudus utus saya ke sini untuk On menolong Ascension saudara. Day, Jesus want to send you the Holy Pada Spirit hari di mana Yesus naik ke sorga, dia mau to heal mengirimkan your Roh wounded Kudus spirit. untuk menyembuhkan rohmu yang patah, hatimu yang patah. All those that want God to heal you of your deep wounds, Saudara yang butuh Roh Kudus untuk menyembuhkan kau dari luka pain yang and dalam, fears in your soul. ketakutan dan kekhawatiran dalam On the count of jiwamu. three, lift up your hands. Setelah hitungan yang ketiga, angkat tangan 1, saudara. 1, 2, 2, 3. 3. Just lift up your hands all Angkat tangan saudara di seluruh ruangan ini. Oh, Tuhan Jesus. Yesus. Shikarabahude, Yesus, lakarabahade. Kurabakasyatakarabakas. Shikarabahade, lakarabahade. Shikarakabakasyatakarabakas. Shikarabahode, lakarabahade. Shikarabahode, lakarabahade. Shikarabahode, lakarabahade. Shikarabahade, lakarabahade. Shikarabahode, lakarabahade. Shiduri ala karabahade, ala karabahade. Bara 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 bara. Just open up your hearts to Him. Mulailah bukalah hati saudara. Just open up your hearts to Him. Bukalah hatimu bagi Tuhan. Shiduri ala karabahade. Shiduri ala karabahade. Just look at Pastor Kong for a moment. Buka mata saudara sebentar, lihat Pendeta Kong untuk So many of beberapa you put menit. up your hands. Begitu banyak di antara saudara yang mengangkat tangan. If I ask you to come forward, the whole church will come forward. Kalau saya undang saudara maju ke depan, mungkin semua gereja akan maju ke depan. So I want you to put your hands like a cup right now. Saya mau semua, Where you're standing. dimanapun saudara berada, bukalah tangan saudara membentuk We're gonna- seperti mangkok begini. We're going to bring our heart to God. in a Kita cup akan of membawa our hati hands. kita kepada Tuhan. Everybody put your hands like a cup. Semuanya taruh tangan saudara seperti mangkok begini. Just Kedua close your tangan eyes. saudara dan mulai tutup matamu. I want you to say this prayer with me in English. Dan saya mau saudara menaikkan doa ini di dalam bahasa Inggris. Simple English words. Kata-kata Inggris yang sederhana. From the front to the back. Mulai dari depan sampai ke belakang. Everybody say out loud. Semuanya berkata, naikkan doa ini dengan keras. Say, Dear Holy Spirit. Katakan, Dear Holy Spirit. Say again, Dear Holy Katakan Spirit. sekali lagi, Dear Holy Spirit.
I give you my heart, my broken heart, my broken heart, all my hurts and wounds, all my hurts and wounds, all the pain in my life. all the pain in my life. Holy Spirit, heal me. Holy Spirit, heal me. Send me your love. Send me your love. Send me your life. Send me your life. Send me your peace. Send me your peace. Bring heaven to my life. Bring heaven to my life. I give you my broken heart now. I give you my broken heart now. I want you to lift up your hands to God and open up your hands. Dan sekarang mulai diangkat ke atas kepada Tuhan dan mulai dibuka tangan Just open up saudara. your hands to God. Dan buka kedua tanganmu kepada Tuhan. Come Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Come Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Come Holy Spirit by your healing. Datanglah Roh Kudus dengan kesembuhan. Heal, oh God. Sembuhkan ya Tuhan. Save, oh God. Selamatkan ya Tuhan. Deliver, oh God. Lepaskan ya Tuhan. Shuduri ala karaba, dari ala karaba, dari ala karaba, dari ala. Shuduri ala karaba, dari ala karaba, dari ala. Shuduri ala karaba, dari ala karaba. Shuduri ala karaba, dari ala karaba, dari ala. Shuduri ala karaba, dari ala karaba. Bara 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 bara.
menyembuhkan setiap kami, Engkau memulihkan kehidupan kami. Lewat firman-Mu kami sungguh diberkati pagi hari ini. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kau memberkati Pastor Konghi di dalam apapun yang beliau kerjakan, pelayanannya, keluarganya, kesehatannya, apapun yang sedang beliau hadapi. Tuhan, kami percaya Engkau beserta beliau dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Dan kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan, Tuhan, kami rindu memberikan korban yang terbaik bagi Tuhan. Biar korban kami mempermuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan ketulusan hati kami akan memberikan korban kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati, kita bersama berkata amin. Silakan saudara duduk kembali. Sementara saudara memberikan korban persembahan, akan ada beberapa pengumuman. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Berikut akan kami sampaikan info kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden. Doa pengurapan dimulai jam 3 pagi hingga 4 pagi. KKR doa dimulai jam 4 pagi hingga selesai. Telah dibuka rawat inap Betani Care yang telah beroperasi pada tanggal 1 Mei 2014. Info lengkap 031 591 2727. Buat adik-adik, ayo ikuti Kids Camp 2014 dengan tema Color the World 19-21 Juni 2014 di Betani Nginden, Jalan Nginden Intan Timur 1 nomor 29 Surabaya. Daftar sekarang juga ya, karena tempat terbatas. Hubungi Kak Christine di 5936880 atau Kak Bram di 70695092. Kegiatan ibadah Gereja Betani kini dapat diakses dengan mudah melalui streaming www.betanigraha.org. Pilih menu live streaming, kemudian pilih server Indonesia. Streaming dapat dilakukan lewat PC atau gadget Anda selama 24 jam penuh. Mari kita doakan dan hadiri Betani Conference 2014 Finishing Well 3 hingga 6 Juni 2014 di Geraha Betani Nginden, Surabaya yang akan dilayani oleh Pendeta Aswin Tanu Seputra, Pendeta KAM Yusuf Roni, Pendeta Johan Lumoindong, dan Pendeta Yosia Abdi Saputra. Pendaftaran via SMS dapat Anda lihat di Warta Gereja. Info lengkap Betani Conference hubungi 031 593 6880. Ikuti Youth Betani Conference Finishing Well 6 Juni 2014 jam setengah 7 malam di Main Hall Geraha Betani Nginden, Surabaya yang dilayani oleh Pendeta Aswin Tanu Seputra dan Pendeta Yuri Iskandar. Info lengkap hubungi Audrey di 5936880. Jemaat terkasih, demikian pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan tambahkan pengumuman untuk Betani Conference. Tahun ini adalah tahun di mana kami memperhatikan kondisi gereja kami sendiri. Ya, bertahun-tahun kami memberkati banyak gereja dengan seminar pertumbuhan maupun kesatuan gereja. Kini saatnya kami mengadakan Betani Conference. Dan tema yang kami ambil dan kami sepakati bersama-sama adalah Finishing Well. Kami rindu, kita bukan hanya hebat hari ini, tapi kita akan sungguh-sungguh hebat sampai pertandingan kita selesai. Amin. Bukan cuma hamba-hamba Tuhan, tetapi juga setiap jemaat sungguh-sungguh mengakhiri pertandingan dengan baik. Bapak Ibu bisa mendaftar tanggal 3, 4, dan 5 itu adalah Betani Conference dengan ada plenary-nya, ada seminar khusus tentang biblikomedik seminar ya. Jadi ada Dr. Andi Wijaya yang pernah berkhotbah di tempat ini. Kita akan bicara tentang kekudusan. Kita sekarang sering kali mendengar ada anak-anak Tuhan jatuh ke dalam persoalan yang sama, persoalan kekudusan. Dan saya rindu, kami semua rindu bahwa gereja ini sungguh-sungguh mengerti tentang kekudusan yang Tuhan mau supaya kita semua bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Amin. Bapak Ibu rindu ikut bersama di dalam Betani Conference? Puji nama Tuhan.
Ada satu lagi, tolong ditampilkan, Youth Conference. Kami mau mengadakan Youth Conference juga. Youth Conference ini kami adakan begini. Kita punya gap yang cukup gede, sekolah minggu, kemudian di tengah-tengahnya seharusnya ada anak-anak youth, pelayanan yang baik. Tetapi kita sekarang melihat pelayanan youth ini, kita rasa masih kurang. Kami rindu di tempat ini ada generasi anak muda yang hebat. Ya, sinama Tuhan. Tadi ketika Pastor Kong bicara tentang Abrahamku, ya, ketika saya diminta oleh Pak Aswin untuk boleh menjadi bapak buat anak-anak youth di gereja Betani, saya berpikir begini, saya tidak muda lagi. Tahun ini saya 50 tahun, tapi paling tidak saya tidak seperti Abrahamku, tidak perlu ditandani oleh Pastor Kong, ya, sudah cukup seperti anak muda. Saya rindu begini Bapak Ibu, tanggal 6. Jadi 345 adalah Betani Conference. Tanggal 6 kami akan mengadakan Youth Conference, di mana semua anak muda Betani bisa hadir di tempat ini. Kami akan memberikan atmosfer anak muda di tempat ini. Amin. Saya yakin di sini ada banyak anak muda. Ya, ibadah pertama, kedua, ketiga, dan 4 banyak anak muda. Bahkan di cabang-cabang yang lain juga banyak anak muda. Tapi seringkali seperti Pastor Kong bilang bahwa ketika anak-anak muda melihat tentang gereja, tentang hidup religius, itu nggak fun sama sekali. Saya mau kasih tahu, di gereja ini anak muda itu fun. Amin. Kita akan berikan pengalaman kepada anak-anak muda, sebuah atmosfer anak muda yang sangat kuat. Ya, kita boleh tetap gaul, kita boleh tetap keren, tapi takut akan Tuhan. Saya, Pak Aswin, ada juga Pak Yunus, ada adik saya Ino. Ya, kami semua produk dari anak-anak youth di zaman jadul dulu ya, jadul. Kami merasakan bahwa kami sangat diberkati. Saya sangat merasakan bahwa kenapa saya bisa ada di tempat ini sampai hari ini, karena ada orang tua saya yang paksa saya untuk religius ketika saya masih muda. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu punya anak-anak di rumah, paksa anak-anak supaya mereka juga religius. Maka mereka bisa, bukan cuma hari ini mereka hebat, mereka akan menyelesaikan pertandingan mereka dengan sangat baik. Amin. Datang dan daftarkan diri saudara dalam Betani Conference maupun dalam Youth Conference. Kami percaya guncangan-guncangan yang terjadi di gereja ini pasti mendatangkan kebaikan. Dan kami sudah merasakan kebaikannya hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kedua tangan kita kipapata kayaran amangku papa sikapata kayaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.